Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi. Happy Money Day atau Happy Monday kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Kali ini saya akan berbagi mengenai analisa mingguan market dari tanggal 17 sampai 21 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk pair GBP USD. Seharusnya ini saya upload di hari Minggu berikut juga USD JPY, tetapi karena hari Minggu kemarin saya tidak sempat, maka akan saya upload saat ini. Dan di hari Minggu lalu saya sudah berbagi 3 video mengenai analisa fundamental negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan. Berikut juga technical sentimental untuk pair Euro USD dan juga GBP USD. Kita langsung saja ke monitor. Jangan lupa di hari Rabu minggu ini akan ada pengumuman mengenai tingkat inflasi tahunan negara Inggris, di mana sebelumnya datanya 9,9%, diprediksi naik 10%, dan kalau misalkan naik 10%, menurut saya akan membuat GBP USD kembali tertekan, karena berbeda dengan kasus di mana inflasi Amerika naik menyebabkan market menganggap bahwa bank sentral akan agresif menaikkan suku bunga. Pada negara-negara lain di luar Amerika, naiknya inflasi justru biasanya membuat mata uang tertekan karena dianggap bermasalah, tentunya dalam kaitannya dengan inflasi tersebut. Sekali lagi jangan lupa hari Rabu jam 1 siang. Nggak usah kepo, trading forex itu segampang belanja online. Tinggal pilih produknya, eksekusi, selesai. Gampang kan? Tradingnya mulai dari 0,01 lot dan bisa dapat rewards. Di MAFX, trading forex semudah itu. Secara fundamental sedikit saya ulang bahwa negara Inggris ini banyak menghadapi masalah di samping soal Ukraina, Rusia, kemudian juga krisis pangan dan energi. Pemerintahannya agak kacau karena baru saja Menteri Keuangannya yang baru menjabat hanya kalau nggak salah 38 hari saja, itu jabatan terpendek, mengundurkan diri karena anggaran mini yang diajukannya menyebabkan terjadinya kekacauan ekonomi. Menteri Keuangan yang baru adalah Jeremy Hunt, itu mantan Menteri Luar Negeri Inggris, diharapkan bisa memperbaiki ekonomi Inggris yang menyebabkan juga GBP USD mengalami penurunan terendah sepanjang 37 tahun. Oke, kita langsung saja sekarang ke analisa sentimental dengan melihat perbandingan antara long dengan short pada kepemilikan institusi besar. Untuk pound sterling, kalau kita perhatikan komposisinya masih dominan short, artinya trennya masih bearish, dengan perbandingan 64 banding 36%. Jadi kecenderungan bearishnya di analisa sentimental ini sejalan dengan fundamental, di mana kecenderungannya sekali lagi kalau kita bandingkan antara GBP dengan USD itu adalah bearish. Lantas bagaimana untuk analisa teknikalnya? Seperti biasa kita mulai dari weekly dulu dengan metode top down approach, dari mulai time frame besar sampai dengan time frame terkecil yang kita gunakan dalam kaitannya dengan gaya trading, misalkan swing trade atau day trade atau juga scalping. Kalau kita perhatikan di sini di weekly itu kecenderungan bearishnya juga sangat kuat, di mana tadi sudah saya katakan GBP USD tertekan sampai terendah 37 tahun terakhir, walaupun di sini terjadi bounce ya. Dan ini terjadi koreksi, ada potensi besar untuk dia melanjutkan penurunannya. Kalau kita lihat di D1 juga, trendline ini merupakan sebuah resisten yang cukup kuat, mengingat di sini sudah pernah diuji dan dia bounce. Kemudian juga jangan lupa di sini ada history high, kemudian ini history low, ini menjadi sebuah area flip yang juga berfungsi sebagai area resisten. Lantas kita tajam saja bagaimana dengan H4, di mana kita membagi dua gaya trading, yaitu yang pertama swing trade, kita akan konservatif entry dengan sell limit. Sell limit itu kelebihannya adalah bisa kita tinggal, tetapi ada juga kelemahannya.
Jangan Anda menganggap bahwa pending order itu lebih jelek daripada market execution, tergantung ya, masing-masing punya plus minus. Merencanakan untuk melakukan sell limit di 1.14600. Saya perinci di sini. SL-nya sekitar 100 pip di 1.1560, TP-nya 200 pip di 1.1260. Lantas kenapa saya meletakkan 1460 ini sebagai sebuah harga untuk melakukan sell limit adalah karena sederhana saja di sini ada potensi triple top. Dan di sini juga ada area supply yang menahan harga untuk tidak naik. Kemudian juga untuk yang lebih agresifnya sedikit 1380 ini. Jadi jika misalkan di H1 nanti ada pola pembalikan tren seperti bearish pin bar atau double top, atau juga misalkan bearish engulfing, Anda bisa melakukan eksekusi entry secara manual atau market execution. Kalau Anda misalkan melakukan sell di 1380 ini, Anda bisa meletakkan SL-nya idealnya di atas ini, sekitar 10 pip saja. TP-nya bisa di sini, atau juga di sini. Bisa minimal 1:1 RR-nya, risk and reward ratio, tetapi posisi yang sedang floating profit, demikian juga floating loss harus dianalisa ulang sesuai dengan sesi trading Anda untuk Anda putuskan apakah Anda ingin pertahankan jika dia floating profit atau floating loss sampai kena SLTP atau dilihat lagi di sesi trading berikutnya, atau Anda melakukan cut loss jika floating loss atau melakukan aksi profit taking jika dia floating profit. Lantas untuk entry yang lebih agresif lagi, sekali lagi market execution, Anda bisa memperhatikan 1306 ini. Kenapa? Karena di sini ada bearish engulfing di mana candle ini menelan candle ini. Kalau Anda perhatikan candle ini, Anda cek low-nya itu 1.13058. Makanya saya letakkan 1.1306. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan pending order, tetapi ini market execution. Kemudian di sini juga ada trendline yang berfungsi sebagai resistance, sehingga nanti misalkan Anda perhatikan hari ini, jadi khusus GBP USD, saya juga sharing mengenai trading harian atau day trade, di mana letak 1306 itu adalah di sini. Jadi nanti jika misalkan harga mengalami kenaikan sampai sini dan ini merupakan history low, kemudian ini ada history high. Setelah itu bahkan boleh juga di M30 ada misalkan keluar bearish engulfing atau bearish pin bar. Saya tidak tahu di jam berapa, tetapi signal ini berlaku hari ini saja karena besok ceritanya sudah berubah lagi dan ini termasuk agresif dibandingkan yang konservatif di 1.14600 tadi. Jadi sekali lagi untuk day trade-nya bisa Anda pantau 1306 menunggu terjadi reversal, baik itu candlestick pattern atau chart pattern. Kalau chart pattern-nya nanti bisa saja ini ada double top atau juga di sini merupakan sebuah area flip ya. Sehingga saya ulang lagi, cara membaca trading plan saya adalah pending order di yang hijau ini. Kemudian untuk yang lebih agresif, yang biru dengan yang pink ini merupakan market execution, menunggu terjadi pembalikan tren. Gaya trading saya lebih banyak swing trade, tetapi tetap di dalam hariannya saya memberikan signal-signal day trade khususnya untuk para member signal gratis premium yang ada channel Telegram secara khusus. Kalau Anda mau join, silahkan WA saya 0811992989 dan itu hanya syaratnya membuka account di salah satu broker
di mana saya bisa mengarahkan Anda, membantu Anda dengan memberikan signal ini. Sebagai tambahan informasi juga, saya akan mengadakan coaching start nanti malam jam 7 menggunakan Zoom, dan jika informasi ini Anda anggap tidak berguna, simple skip saja, karena biar bagaimanapun saya juga harus menyampaikan informasi yang mungkin Anda tidak butuh tetapi orang lain butuh. Nanti malam sekali lagi start jam 7 dengan Zoom, dan kalau Anda minat silakan WA 0811992989. Sekian, terima kasih. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.